Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan untuk dapat mengikuti pembelajaran secara online tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku, niscaya aku akan memberikan syafaatnya kepadamu. Nah, jadi kita harus banyak-banyak mengucapkan salawat kepada Nabi dengan harapan apa? Kita mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita buka dulu pembelajaran kita secara online ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membaca atau mengulangi hafalan-hafalan kita, yakni hafalan surat An-Nasr. Sekarang kalian simak bacaan Pak, nanti dipraktekkan di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Demikianlah tadi pembacaan surat An-Nasr sebagaimana sering kita lakukan sebelum kita memulai pembelajaran. Baiklah, di sini Pak akan mengulangi pembelajaran kita yang telah lalu mengenai tentang Asmaul Husna, yakni Asmaul Husna Al-Wahhab. Apa itu Asmaul Husna Al-Wahhab? Artinya Allah itu maha pemberi. Siapa saja yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memberi semua rezekinya untuk makhluk ciptaannya, baik yang ada di bumi maupun ada di langit. Allah itu memberi tanpa syarat, Allah memberi tanpa pamrih. Maksud di sini Allah tidak pernah punya syarat kalau Dia memberikan suatu kenikmatan, suatu rezeki kepada hambanya. Dan Allah juga memberi tanpa batas, sebagaimana orang-orang, sebagaimana anak yang beriman, kamu harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu maha pemberi, atau Allah itu Al-Wahhab. Nah, untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang Asmaul Husna Al-Wahhab ini, bisa kita mulai berlatih. Caranya apa? Kita mengamalkan makna Al-Wahhab ini, bisa berbagi dengan anak-anak yang tidak mampu. Anak-anak yang tidak mampu itu misal kita berada di jalan, ketika kita berkendara, ketika kita di lampu merah, ada anak-anak yang meminta-minta, ada anak-anak yang tidak mampu, kita boleh di situ memberi bisa uang, berupa uang, bisa berupa makanan, maka itu adalah suatu perbuatan yang terpuji. Terus bisa kita melakukan memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena bencana alam, misalnya banjir. Coba dilihat di halaman 35. Misal bencana alam itu banjir atau kebakaran, boleh kita memberi. Itu merupakan suatu perbuatan terpuji. Nah, itulah pelajaran kita yang minggu lalu tentang Asmaul Husna Al-Wahhab.
Sekarang untuk kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Salah satu perilaku terpuji itu yakni tanggung jawab. Nah, siapa yang mau jadi anak yang bertanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Sebelum kita masuk, kita bahas dulu. Tanggung jawab itu artinya kita bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, bersedia menerima hukuman jika kita tidak bisa melaksanakannya, atau menerima akibat dari perbuatannya. Jadi setiap manusia mempunyai tanggung jawab masing-masing, baik terhadap diri sendiri, keluarga, agama maupun lingkungan di sekitar. Di sini bahwa anak yang memiliki tanggung jawab itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, anak yang memiliki sikap tanggung jawab itu mempunyai ciri-ciri yang pertama, memiliki sikap percaya diri. Jadi anak yang bertanggung jawab itu anaknya percaya diri. Dia berani melakukan sesuatu. Jika dia melakukan perbuatan yang salah, dia bertanggung jawab. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang salah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan melakukan perbuatan tidak sesuai aturan. Yang kedua, berperilaku tidak merugikan orang lain. Maksudnya berperilaku tidak merugikan orang lain itu bisa mencuri. Itu merupakan perbuatan yang merugikan orang lain. Dan yang ketiga, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Maksudnya kita dalam setiap tindakan, baik perkataan maupun perbuatan kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kita berhati-hati. Yang keempat, disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin di sini kalau kita terapkan di sekolah, kita datang ke sekolahnya tepat waktu, itu namanya disiplin. Jika kita di rumah, kita melaksanakan sholat 5 waktu secara on time atau tepat waktu. Jangan sampai kita mengulur atau jangan sampai kita terlewat dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang kelima, bersikap tenang dan berpikir positif. Jadi anak yang memiliki ciri-ciri tanggung jawab itu dia tenang dalam melakukan sesuatu. Maksud tenang di situ dia tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Keputusan itu jika dia mengambil keputusan, dia pertimbangkan dengan baik. Apakah ini baik? Apakah ini buruk? Dia memikirkan terlebih dahulu karena setiap perbuatan manusia itu ada tanggung jawab. Jika kita melakukan suatu, kita tidak melaksanakan tanggung jawab, dan tanggung jawab itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita itu dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah. Sebagaimana di dalam hadis yang berbunyi, coba dilihat halaman 48, hadis tentang tanggung jawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amin ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Riwayat Bukhari. Sekarang coba perhatikan di halaman 44. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang raja adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya.
maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi maksud dari hadis tersebut, yang pertama, setiap manusia itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Baik dia melakukan suatu kebaikan, baik dia melakukan suatu kejahatan, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apalagi maksud hadis tersebut? Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Siapa saja tadi pemimpin? Diri kita ini adalah pemimpin. Kita selaku murid, kalian selaku siswa adalah pemimpin diri kalian. Jika kalian melakukan suatu pekerjaan, maka misal kalian diperintahkan oleh guru mengerjakan PR atau mengerjakan soal. Nanti gurunya akan menanya atau memintai pertanggungjawaban, apakah kalian sudah mengerjakan atau belum. Nah, begitu juga jika kalian bisa memimpin diri kalian dengan baik, maka kalian akan selamat. Jika kalian tidak bisa memimpin kalian, membawa diri kalian ke arah yang benar, maka kalian akan mendapatkan dosa. Yang C, seluruh perbuatan manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi tidak ada yang lepas dari pertanggungjawaban setiap perbuatan manusia. Itu pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang coba untuk membiasakan kita menampilkan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, coba perhatikan pada halaman 44 itu. Yang pertama, kita melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh kita ibadah main-main. Tambah lagi kalau kita sholat zuhur, misal kita sholat zuhur di sekolah. Nah, ketika kita sholat tidak boleh berbicara, tidak boleh bermain-main, tidak boleh mengganggu teman. Maka sholat kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalau kita sholatnya main-main, kita dapat dosa, bukan mendapatkan pahala. Semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Terus contoh lain, kita belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Jadi kita untuk membiasakan diri dalam hal belajar, kita harus belajarnya dengan giat dan bersungguh-sungguh. Dan masih banyak lagi contoh tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi, misal bersikap taat serta sopan santun kepada orang tua, terus menjaga melestarikan lingkungan alam sekitar. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, itu artinya kita tidak menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Nah, sekarang anak-anak sekalian, kita berlatih. Buka halaman 45. Pada halaman 45, di situ ada latihan. Tulislah sikapmu ketika menghadapi keadaan-keadaan tertentu. Nomor 1, di ruangan kelasmu tampak sampah berserakan. Jadi tuliskan sikapmu. Apa pendapatmu tentang kalau di ruangan kelasmu tampak sampah berserakan? Tulis nanti di buku hijau 1-5. Nanti kita akan kumpulkan ketika kita belajar tatap muka seperti biasa. Yang kedua, adikmu menangis sementara ibumu sedang sibuk memasak. Nah, sikap kalian seperti apa? Silakan ditulis di kolom sebelah kanan.
Nomor 3, ketika kamu bermain terdengar suara azan asar, apa yang kalian lakukan? Yang keempat, kamu mendapat tugas dari sekolah untuk membuat mainan dari kertas. Yang kelima, kamu melihat temanmu mencoret-coret meja belajar. Apa sikapmu? Silakan kalian kerjakan di buku tulis halaman 45 nomor 1 sampai 5. Baiklah anak-anak sekalian, berhubung pelajaran kita pada hari ini sudah selesai, maka Pak cukupkan dulu pembelajaran kita sampai di sini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.